Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi semua adik-adik di kelas tunas remaja. Pagi hari ini kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Kita mau puji Tuhan, kita mau sembah Tuhan melalui ibadah tunas remaja pagi hari ini. Mari siapkan hati kita bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat segala kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang istirahat malam kami hingga pagi hari ini. Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan nafas hidup, dengan segala kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati. Bapa, kami bawa syukur kami, pujian penyembahan kami kepadamu. Engkau hadir di setiap rumah, Engkau memberkati setiap media yang kami pergunakan Tuhan. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu, bahkan pemberitaan firman-Mu Tuhan, kami juga serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah setiap apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, sepanjang pagi ini, Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Nama-Mu Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sama-sama angkat pujian yang berkata, aku percaya tiada yang seperti Engkau Tuhan. Dia Tuhan yang sanggup memulihkan kita. Dia Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup kita. Mari sama-sama angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Katakan, tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab seluruh seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Mari lebih sungguh lagi katakan, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Katakan, aku percaya, aku percaya.
kami. Kau Tuhan yang ajaib, haleluya. Kasih setiamu besar dalam hidup kami, sungguh tiada yang sepertimu. Kami bersyukur, kau baik, sungguh engkau baik Tuhan, haleluya. Hiara masyikana ya datamo, hikana ya damo. Engkau sanggup memulihkan, engkau sanggup mengubahkan, engkau sanggup memberkati seluruh hidup kami Tuhan, haleluya. Kami bersyukur engkau baik, kami bersyukur buat kesetiaan-Mu Tuhan, haleluya. Terima kasih, haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Lebih sungguh katakan, aku percaya. Dari hatimu katakan, aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Benar Tuhan, kami mau terus percaya bahwa Engkau Tuhan kami yang ajaib, Tuhan yang sanggup memulihkan, Tuhan yang sanggup memberkati kami. Berkati kami lebih lagi Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu. Kami mau siapkan hati kami lebih lagi. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih kebenaran firman-Mu. Biar iman kami semakin dalam masa muda kami semakin boleh mengenal Engkau, Tuhan dan Raja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sambut kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Kita angkat pujian dengan sayap-Mu. Haleluya. Firman-Mu berkata, kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan
Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Katakan lebih lagi, firman-Mu berkata, firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu Tuhan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita lebih lagi. Dan firman Tuhan pagi hari ini dengan judul kelemahanmu diubah menjadi kekuatanmu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti punya kelemahan. Setiap kita pasti punya kekurangan. Tidak ada satu orang pun yang sempurna di muka bumi ini, ya. Nobody is perfect, ya. Jadi pagi hari ini coba kita lihat dalam diri kita masing-masing, apa sih yang jadi kekuranganku? Coba boleh ambil kertas, boleh diingat juga boleh. 1, 2, atau 3 kelemahan yang ada di dalam dirimu. Ya, kalau sudah ditulis atau sudah diingat, kita akan lanjutkan. Kita melihat dalam firman Tuhan ini bahwa ada satu tokoh yang dia punya kelemahan menurut orang lain, ya. Tapi ternyata Tuhan pakai itu menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi satu kekuatannya dia. Dia adalah Ehud. Kita akan buka di dalam Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-30. Ya. Dalam Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-12 sampai di situ dengan judulnya adalah Ehud sendiri. Nanti adik-adik bisa baca lebih dalam lagi dalam satu perikop itu. Jadi Ehud adalah seorang penyelamat. Dikatakan Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi bangsa Israel yang pada saat itu harus tunduk kepada Eglon,
raja dari Moab, ya, dari bangsa Moab. Jadi pada saat itu bangsa Israel itu harus tunduk, ya, harus takluk kepada Raja Eglon. Nah, di firman Tuhan dikatakan bahwa Eglon ini adalah seorang raja yang badannya gendut, ya, badannya gemuk, dan sementara Ehud sendiri adalah seorang penyelamat yang dibangkitkan oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tapi keadaannya Ehud ini seorang yang kidal, adik-adik, ya, melakukan segala sesuatunya itu pakai tangan kiri. Bahkan orang-orang sekarang sampai sekarang pun masih melihat bahwa kok pakai tangan kiri ya, gitu kan. Ngerasa aneh gitu, menjadi satu hal yang aneh atau mungkin dianggap jadi satu kelemahan kali, ya. Nah, jadi si Ehud ini yang menjadi utusan, ya, dari bangsa Israel ini, dia seorang yang menggunakan tangan kiri dalam melakukan segala sesuatunya. Tapi Tuhan pakai justru untuk membunuh atau untuk menghabisi bangsa Moab justru dengan tangan kirinya ini. Ya, kita bisa baca lebih lagi nanti dalam Hakim-Hakim 3. Ehud ini berhasil membunuh Raja Eglon yang gendut tadi menggunakan tangan kirinya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, adik-adik coba bayangkan atau pernah melihat dalam film atau mungkin dalam game, mungkin, ya, pernah bertemu dengan seorang pendekar yang membawa pedang. Ketika dia memegang pedangnya itu dengan tangan kanan, ya, ayo kita berimajinasi, kita bayangkan dulu pegang pedangnya pakai tangan kanan, otomatis tempat pedangnya atau rumah pedangnya itu disarungkannya di pinggang atau paha sebelah kiri. Benar, ya? Jadi menyilang. Kalau pegangnya tangan kanan, disarungkan pedangnya itu di tangan kiri. Demikian juga sebaliknya. Kalau kita pegang pedangnya pakai tangan kiri, ya kan? Itu disarungkannya pedangnya itu di pinggang atau paha sebelah kanan. Nah, pada saat itu ketika akan berjumpa dengan si raja yang gendut tadi, yang Eglon tadi, pengawalnya mungkin nggak tahu, ya, karena yang dilihat itu bahwa diperiksa, mungkin, ya, diperiksa si Ehud ini di sebelah paha atau pinggang sebelah kirinya nggak ada tempat menyarungkan pedang. Aman, berarti Ehud ini nggak bawa senjata. Mungkin seperti itu, ya, dipikir oleh pengawalnya si Eglon ini, ya. Tapi ternyata senjatanya ada di sebelah kanan. Wah, nggak tahu ini si penjaganya Eglon ini kalau Ehud bawa senjata, ya, karena dia menyimpannya di bagian yang lain yang tidak lazim sama orang-orang yang lainnya. Nah, ada satu kesempatan Ehud bisa masuk bertemu dengan si raja yang gendut ini, si Eglon ini, sampai akhirnya Ehud berhasil membunuh Raja Eglon dengan tangan kirinya, ya, dengan pedang yang ada di tangan kirinya itu. Nah, ini adalah salah satu hal yang bisa kita lihat bahwa dari kelemahan yang dipunyai oleh Ehud itu menjadi satu kekuatan yang Tuhan pakai untuk menjadi kemenangan bagi bangsa Israel. Puji nama Tuhan. Nah, pagi hari ini apa yang jadi kelemahan kita? Bagaimana kita bisa mengubahkan kelemahan kita itu menjadi satu kelebihan atau kekuatan dalam diri kita? Ya, caranya yang pertama, kita harus sadari bahwa itu jadi kelemahan kita. Kita harus sadari benar-benar apa yang ada di diri kita, kenali diri kita. Aku ini lemahnya di bagian ini. Ya, aku ini kurangnya di bagian ini. Yang pertama, sadari dulu. Ya. Yang kedua, kita harus mau belajar. Ketika kita tahu kelemahan kita mau ubahkan itu jadi kelebihan, jadi kekuatan buat kita harus mau belajar, ya, dalam segala hal. Misalnya kita ini lemahnya di hafalan, ya, kita harus terus belajar gitu.
belajar untuk menghafal. Kalau lemahnya di hitungan, ya belajar untuk terus berhitung, terus menerus. Ya, selain itu kita perlu minta hikmat sama Tuhan. Kita terus berdoa sama Tuhan. Tuhan, ubah kelemahanku jadi kelebihan. Ubah kelemahanku menjadi sesuatu yang berguna buat orang lain, Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Terus belajar dari firman Tuhan. Ya, di dalam Roma 4 ayat ke-19 ada firman Tuhan ini tentang Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Tapi awalnya Bapak Abrahamnya itu anaknya cuma satu, dan itu pun mau dipersembahkan kepada Tuhan. Di dalam Roma 4 ayat yang ke-19, di sini dikatakan begini. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Nah, Abraham sadar kelemahannya. Ya, Abraham tahu kelemahannya. Tapi satu hal yang di sini katakan bahwa imannya tidak menjadi lemah. Kita boleh punya kelemahan, kita boleh punya kekurangan, tapi keyakinan kita kepada Tuhan bahwa Tuhan bisa mengubahkan semuanya itu jangan sampai lemah. Ya, dengan kata lain, iman kita kepada Tuhan jangan sampai lemah. Percaya kita kepada Tuhan jangan sampai lemah. Ya, setiap kita Tuhan pasti bisa ubahkan. Terus selanjutnya yang ketiga, bagaimana kita bisa mengubah kelemahan kita jadi kekuatan? Kita mendekat sama Tuhan. Ya, kita melekat sama Tuhan. Karena cuma Tuhan saja yang bisa mengubahkan setiap kelemahan kita menjadi kekuatan dalam diri kita. Puji nama Tuhan. Yang keempat, kita fokus aja pada kelebihan yang kita punya. Kita fokus pada kekuatan yang kita punya. Sebagai contoh seperti ini. Kak Lucy lari nih ya. Ini kisah nyata ya. Ini kisah nyata. Waktu itu mau mencapai satu target. Targetnya itu misalnya 8K ya, 8 kilo. Harus bisa lari 8 kilo. Nah, tapi kenyataannya sebelum masuk di kilometer yang pertama, ini kaki betis tepatnya, itu ngerasa kok ada yang gak enak ya. Apa udah mulai kenceng ya betisnya ya, padahal belum 1 kilo. Sempat berpikir seperti itu, aduh bisa gak ya sampai finish, bisa gak ya sampai finish. Nah, tapi pada satu titik, kalau sih ingat harus sampai di finish gitu, harus bisa finish, fokus pada tujuan kita. Ya, sampai akhirnya yang jadi kelemahan tadi, yang jadi rasa yang gak enak atau ganjel tadi di betis itu udah gak difikirkan lagi, karena fokusnya adalah pada garis finish. Fokusnya adalah, oh kita kuat, aku bisa gitu kan. Percaya diri, aku bisa, aku mampu. Tuhan ada sama aku. Itu yang harus kita punyai ya. Fokus kepada kekuatan kita, fokus kepada apa yang ada dalam diri kita. Jangan kekurangannya, jangan kelemahannya yang kita pikirkan, terus dipikir, aduh gimana ya, piye ya gitu. Jangan seperti itu. Tapi kita fokus pada kekuatan yang Tuhan kasih sama kita. Kita fokus pada kelebihan yang Tuhan Yesus sudah kasih dalam diri kita. Ya, itu yang bisa mengubahkan ya kelemahan kita jadi kekuatan dalam diri kita. Dengan cara mengubah fokus kita. Fokusnya ya pada kekuatan aja gitu. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, bagaimana kelemahan kita ini bisa diubah menjadi kekuatan. Bagaimana kita harus mengelola kelemahan ini. Miliki hati yang mau dipakai Tuhan. Tadi kita udah sadar akan kelemahan kita. Yang terakhir, kita mau dipakai Tuhan. Tuhan, pakai semua yang ada dalam diriku, termasuk kelemahanku Tuhan,
untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-8, 2 Korintus ayat yang ke-12, pasal 2 Korintus 12 ayat yang ke-9, 2 Korintus 12 ayat 9. Firman Tuhan bilang gini, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kunyah huruf besar berarti ini perkataan Tuhan. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat ke-10 katakan demikian. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, puji nama Tuhan. Jika aku lemah, maka aku kuat. Ketika kita sadari kelemahan kita, kekurangan kita, kita serahkan kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan. Dalam kelemahan itu, Tuhan bisa ubahkan menjadi kekuatan. Dalam kelemahan itu, ketika kita angkat tangan sama Tuhan, Tuhan turun tangan buat kita. Amin. Apa yang saat ini menjadi kesukaran, apa yang menjadi kelemahan teman-teman semuanya? Di sekolah, apa yang menjadi kelemahanmu? Serahin sama Tuhan. Tuhan, aku gak bisa bagian ini Tuhan. Jujur sama Tuhan. Tuhan suka anak-anaknya yang mau terbuka sama Tuhan. Meskipun Tuhan itu tahu semuanya ya. Ya, seluruh isi hati kita Tuhan tahu. Bahkan sebelum kita bicara sama Tuhan, Tuhan itu sudah tahu. Cuman Tuhan senang ketika kita mau berkomunikasi sama Tuhan, ketika kita mau berdialog sama Tuhan melalui doa kita. Tuhan, aku punya kelemahan ini Tuhan. Ubah Tuhan, biar bisa jadi berkat Tuhan. Ya, biar kita rindu setiap hidup kita, dalam masa remaja kita, dalam masa muda kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika kita lemah, kita menjadi kuat. Karena apa? Karena Tuhan ambil alih seluruh kelemahan kita. Ya, mungkin dalam pelayanan, mungkin yang mulai main musik, yang mulai main banner, tamborin, atau apapun itu. Ya, di rumah juga ketika kita mengalami hal yang kita sadari, Tuhan aku gak bisa ini Tuhan, aku gak iso Tuhan, piye Tuhan, gimana Tuhan. Bilang sama Tuhan, dia Bapamu. Meskipun gak ada satu orang pun mungkin yang tahu kelemahan itu, Tuhan tahu. Dan kita mau bawa sama Tuhan. Tuhan ubahkan ini semua. Aku mau pakai seluruh hidupku Tuhan, termasuk kelemahan yang ada dalam diriku. Aku serahin sama Tuhan. Karena ketika kita menyerahkan sama Tuhan, Tuhan bisa ubah itu menjadi kekuatan, menjadi sesuatu yang berguna. Mari teman-teman semuanya, anak-anak di Tunas Remaja ini, kita mau terus melekat sama Tuhan. Ya, kita mau terbuka sama Tuhan. Ya, kita mau perkatakan, kita mau curahkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Mendekat sama Tuhan. Biar Tuhan ubahkan setiap kelemahanmu jadi kekuatan di dalam dirimu. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan kita pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Betapa Engkau Tuhan kami yang baik. Kami bersyukur Engkau mengenal kami lebih daripada siapapun Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami seperti firman-Mu katakan pagi hari ini. Justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Ketika kami meletakkan seluruh kelemahan kami, kekurangan kami dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama
Mari kita kumpulkan persembahan kita. Untuk persembahan dapat dimasukkan pada kotak atau kantong atau kaleng yang sudah dipersiapkan di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini bersama-sama kita angkat pujian kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Amin. Di akhir ibadah kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna. Biarlah firman-Mu boleh tertanam kuat dalam setiap pribadi kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu memampukan setiap kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu dimanapun dan kapanpun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Terima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.